yang perlu kita pahami, sudah saatnya kita itu harus merebut ilmu. Ya, merebut ilmu. Artinya kitalah yang harus lebih aktif dalam belajar itu. Apakah PPT sudah di-share semuanya ini oleh Bu Dida? Halo adik-adikku semuanya, anak-anakku. Ini baik review maupun PPT sudah saya share ke Bu Dida, mudah-mudahan sudah dikirim ke kalian semuanya. Ini bisa dibaca ya? Bisa, Pak. Bisa dilihat ya? Oke. Adik-adikku semuanya, yang ketika kita bicara tentang metode penelitian, ya, yang harus kita pahami, kita itu berperan sebagai seorang akademisi, sebagai seorang wartawan, sebagai seorang intel, tentara atau polisi. Artinya apa? Kita ingin tahu data, fakta, realitas yang sesungguhnya. Kita tidak lagi hanya sekedar asumsi-asumsi, bukan. Tapi kita ingin mengetahui data yang sesungguhnya. Kondisi yang sesungguhnya seperti apa? Empirnya sesungguhnya seperti apa? Ya, yang penting itu bahwa kita harus lebih teliti, lebih jeli. Kita ingin tahu sesungguhnya seperti apa. Itu namanya penelitian. Dan mentalitas apa yang kita perlukan di sini? Yang kita pentingkan adalah biarlah data yang bicara, biarlah fakta yang bicara. Apa yang dimaksud dengan biarlah fakta yang bicara? Ketika memang faktanya A, kita sampaikan A. Ketika faktanya B, kita sampaikan B. Itu yang paling mendasar dalam penelitian. Ya. Jadi yang pertama, sadarilah bahwa kita ingin mengetahui fakta yang sesungguhnya. Dengan ketelitian kita, penciuman kita, pendengaran kita, telinga kita, ya, alat peraba, perasaan kita, semua bermain di situ. Karena apa? Kita tidak bohong atas fakta itu. Kita harus mengungkapkan yang sebenarnya. Nah, apa yang sebenarnya itu kemudian di sini biarlah data yang bicara. Kita tidak boleh berasumsi, menduga saja tidak boleh, tapi kita harus menyampaikan yang sesungguhnya. Ketika kita bicara tentang penelitian. Nah, adik-adikku yang saya cintai semuanya, bicara tentang penelitian, sesungguhnya itu kita masuk pada satu bentuk paradigma. Sampai sekarang ini sebenarnya hanya ada dua paradigma yang mendasar, yaitu paradigma positivistik dan paradigma fenomenologis. Paradigma positif itu apa? Bahwa semuanya itu dapat diukur, ya, dapat dihitung secara pasti. Itu positivistik yang kemudian melahirkan satu metode kuantitatif. Yang kedua itu fenomenologis, biarlah fakta yang bicara. Artinya di sini kita ingin tahu realitas di lapangan dulu. Kemudian dengan pengujian tertentu melakukan satu proses generalisasi terhadap fenomena empirik itu. Jadi penelitian ada dua macam, penelitian kualitatif dan penelitian kualitatif. Jadi kalau apa filsafatnya kualitatif? Itu filsafat fenomenologis atau paradigmanya. Apa paradigma kualitatif? Itu paradigma positivistik. Ya, itu yang harus kita pahami. Tapi yang kemudian karena positivistik fenomenologis tidak mampu mengungkap sebenarnya, seringkali ada faktor-faktor X yang tidak terbaca, maka kemudian ada usulan baru yaitu mixed method, yaitu upaya menggabungkan dua metode itu. Kalau dalam filsafat ilmu itu kita baca dalam siklus Walsh itu dari deduktif, ya halo, dari deduktif, kemudian kita menilai alat ukurnya, kemudian diempirikan dengan induktif, induktif tarik lagi ke deduktif. Itu adalah satu, bahwa penelitian itu satu proses deduktif sekaligus induktif. Dari umum ke khusus, dari khusus ke umum. Itu namanya sebagaimana dikatakan Walsh ya, tentang siklus ilmiah, siklus metode ilmiah seperti itu.
Ini sengaja saya tidak sampaikan, kalau pas kuliah saya metode akan saya sampaikan. Karena ini dibatasi waktu, saya akan poin-poinnya aja. Oke, yang kemudian apa toh isi sebuah penelitian itu? Kalau kita masih melakukan persiapan, itu isinya latar belakang, tujuan, manfaat, dan juga ada kajian pustaka, pilihan dalut, landasan teori, grand teori, middle teori, applied teori, kerangka berpikir. Ini yang terakhir metodenya, mencari kebenaran ilmiah. Belum metodenya, ini mana metodenya? Belum. Oke, nanti sampaikan metodenya. Nanti mungkin lah ini metodenya. Ini jenis subjeknya, kelewatan tadi. Jenis penelitiannya, subjek objek penelitiannya, informan, jenis data, keabsahan data, dan analis data. Jadi ketika kalian sudah mau melakukan penelitian, pertama-tama yang kita perlukan adalah menyiapkan proposal. Yang perlu kalian catat, ketika kita sudah mampu menyelesaikan proposal dengan baik, itu 75% penelitian sudah kita raih maksimal. Yang umumnya mengatakan 60-75%. Jadi ketika kalian sudah mampu membuat proposal, itu 75% penelitiannya sudah kalian lakukan. Sudah tahu kira-kira hasilnya seperti apa. Ya, jadi penting di sini adalah penguasaan kemampuan di dalam hal membuat proposal. Karena penelitian yang baik itu dapat tergambar secara jelas di proposalnya. Saya ulangi, penelitian yang baik itu sudah terlihat kemana hasilnya. Arahnya kemana itu sudah terlihat, bisa dibaca di proposalnya. Oke. Sudah saya sampaikan kemarin. Ya, sudah saya sampaikan kemarin. Penelitian itu ya pada intinya adalah mencari kebenaran. Nah, dalam penulisan ilmiah, penelitian itu pada intinya adalah mencari kebenaran ilmiah. Dalam kebenaran ilmiah itu setidaknya ada 3 kategori yang harus dipenuhi. Apa 3 kategori itu yang dipenuhi? Yang pertama, bahwa proposal atau hasil tulisan skripsi Anda itu harus koherensi. Apa tuh koherensi itu? Koherensi itu runtut berkesinambungan. Ya, tidak boleh terjadi yang namanya bias. Tidak boleh terjadi namanya kontradiksi intern. Di satu sisi mengatakan bahwa pelayanan yang baik itu dengan menggunakan IT, tapi di lain dikatakan di tempat yang lain, di halaman lain mengatakan bahwa untuk di Indonesia cukup dengan pelayanan yang baik itu selalu melayani dengan senyum, ramah, bertatap muka secara langsung misalnya. Ini bertolak belakang, tidak boleh. Jadi berarti harus koherensi. Kalau memang awalnya sudah mengatakan bahwa pelayanan berkualitas itu adalah dengan menggunakan IT, ya harus komitmen konsekuen di situ. Ya, itu namanya koheren. Kalau teorinya menggunakan teori misalkan sebuah organisasi yang berkoordinasi itu apabila ada 3 unsur yang saling mendukung, misalnya kepemimpinan, budaya organisasi, lingkungan, sama reward. Nah, kemudian di sisi lain mengatakan bahwa reward itu bukan faktor utama. Loh, ini bertolak belakang. Tidak boleh. Kalau sudah mengatakan reward itu salah satu faktor utama untuk meningkatkan kinerja organisasi, maka kita harus komitmen bahwa yang namanya reward itu faktor penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Ini harus konsisten. Inilah disebut dengan koherensi atau konsistensi internal. Jadi saya ulangi, menulis ilmiah itu harus koheren. Tidak boleh adanya pertentangan di dalam pernyataan tulisan Anda semuanya. Hasil penelitian harus koheren. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah harus korespondensi. Apa itu korespondensi? Korespondensi itu harus sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Layanannya masih buruk, ya sampaikan buruk aja. Kecuali nanti dalam bentuk saran kebijakannya
Nah, itu baru seharusnya seperti ini. Boleh. Tapi ketika kita menyampaikan data korespondensi itu biarlah fakta yang berbicara. Sampaikan apa adanya. Nanti di sini namanya ada proses yang namanya validasi data, keabsahan data dan sebagainya akan terlihat di sana korespondensi ini. Jadi pilihan itu harus pertama harus koherensi, yang kedua harus korespondensi, yang ketiga apa? Pragmatis. Apa artinya pragmatis itu? Ada dimensi kebermanfaatannya. Seringkali sudah saya sampaikan, janganlah kita menimbun sampah dan meneliti tidak ada manfaatnya. Sudah kerja keras, biaya dikeluarkan, tenaga dikeluarkan, pikiran tenaga dikeluarkan, biaya dikeluarkan, tetapi tidak memberikan sumbangsi apa-apa. Sumbangsi di sini apa? Nanti kalian akan tahu. Misalkan dalam proposal Anda di bab 1 ada sisi manfaat. Nanti akan saya sampaikan manfaat teoretiknya, manfaat untuk lokasi penelitian itu dan manfaat untuk kalian. Itu harus disampaikan dengan jelas. Saya ulangi, jangan lagi menimbun sampah, jangan melakukan penelitian hanya asal-asalan yang tidak memberi arti apapun. Karena penelitian pada dasarnya penelitian itu pada intinya adalah memecahkan masalah dan memberikan solusi. Bukan hanya mendeskripsikan, tapi memberikan solusi. Nah, dalam upaya koherensi, korespondensi, pragmatis itu kita harus objektif, apa adanya. Kita harus rasional dalam artian kita menggunakan teoretik kita, pemahaman kita, pengetahuan kita, ilmu yang telah kita kuasai. Maka janganlah kalian meneliti kalau tidak menguasai ilmunya. Nanti akan kita bahas di tinjauan pustaka. Kemudian juga dengan cara-cara teknik. Jadi metode itu cara teknik menyelesaikan masalah. Bagaimana caranya agar menyelesaikan dan menghasilkan nilai penting bagi kehidupan kita bersama. Karena ilmu itu pada intinya adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir dilakukan secara universal. Artinya apa? Proses penelitian itu adalah upaya untuk menggambarkan yang lebih umum dari fenomena atau data-data empirik. Ya, jadi penelitian itu untuk dalam upaya melakukan proses generalisasi atau melakukan universalitasnya, mencari nilai umumnya. Nilai umum itu apa? Misalnya, contoh sering kalau dalam ilmu logika, Dida perempuan bisa hamil. Anggra perempuan bisa hamil, Teresia perempuan bisa hamil, Yuni perempuan bisa hamil, ya kan? Terus apa namanya Yuni, Yuli, Yutun, Yujah dan sebagainya bisa hamil. Maka kesimpulannya apa? Halo, kita mengatakan Dida perempuan bisa hamil, Anggra perempuan bisa hamil, ya tak? Yuni perempuan bisa hamil, Yuli perempuan bisa hamil. Kesimpulannya apa? Perempuan bisa hamil. Semua perempuan bisa hamil. Oke, itu yang kita pahami. Ini proses universalisasi. Tetapi pada kenyataannya mungkin namanya Painem tidak bisa hamil. Apakah kemudian Painem tidak bisa hamil itu menghilangkan universalitas bahwa perempuan bisa hamil? Bisa enggak? Tidak bisa, ya. Jadi dalam logika itu yang khusus tidak bisa menisbikan, menihilkan yang universal. Karena bagaimanapun hakikatnya perempuan bisa hamil. Itu secara umum universal. Meskipun kemudian kenyataan ada perempuan yang tidak bisa hamil, tetapi tidak akan mengurangi nilai bahwa semua perempuan bisa hamil. Paham ya? Makalah kemudian dalam kuantitatif itu namanya ada derajat signifikansinya, derajat errornya. Bila mana derajat errornya itu atau derajat signifikasinya masih di atas 6, itu masih diterima dianggap signifikan. Kan seperti itu. Tergantung derajat korelasi derajat errornya yang digunakan dalam sebuah penelitian. Nanti khusus untuk statistik sebenarnya itu. Ya, saya ulangi bahwa penelitian itu harus ada dimensi upaya mencari kebenaran, koherensi, korespondensi, pragmatis. Penelitian dasar objektif, bicara data yang bicara apa adanya, tanpa interpretasi subjektif yang berlebihan. Biarlah membincangkan apa dan rasional berdasarkan keilmuan kita dan akal sehat kita.
Contoh, kemudian metodis dengan menggunakan metode, silahkan. Kalau metode kualitatif atau metode kuantitatif atau mix metode, silahkan. Dan ada dimensi universalisme, yaitu upaya untuk menarik sisi umumnya. Nah, apa penelitian itu hakikatnya? Jadi ketika Anda melakukan penelitian, itu pasti akan menjabar lebih lanjut dari munculnya research question atau pertanyaan penelitian. Ya, pasti di sana. Nah, research question itu dari mana akan muncul? Sudah saya sampaikan. Di latar belakang itu sudah saya sampaikan bahwa penelitian itu dilakukan karena adanya apa? Saya ulangi, penelitian dilakukan itu karena adanya apa? Halo. Masalah, Pak. Adanya masalah. Di garis bawahi. Semua harus yang ikut semua harus mencatat. Jadi penelitian dilakukan karena adanya apa? Masalah. Masalah. Ini harus kita pahami. Jadi saya ulangi lagi bahwa penelitian itu dilakukan karena adanya masalah. Ya. Nah, masalah itu terlihat karena apa? Penelitian itu masalahnya karena terkait dengan masalah apa? Dikatakan masalah yang menjadi masalah penelitian karena apa? Adanya apa? Oke, kalau lupa minggu kemarin baru saya sampaikan, dikatakan masalah penelitian karena adanya gap, kesenjangan. Kesenjangan teoritik, ya, kesenjangan antara teorinya. Teori apa? Dasolens yang seharusnya. Yang seharusnya itu pemerintah harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakatnya. Pemerintah itu harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi kenyataannya kok masih banyak yang miskin, masih banyak orang sakit nggak dirawat, kesejahteraan karyawan masih buruk. Itu namanya masalah antara teori dan empiriknya. Paham ya? Tapi kalian lebih spesifik boleh. Sejangan misalkan teorinya mengatakan setiap kampus harus memberikan apa namanya pelayanan yang berkualitas, mulai dari pelayanan administrasinya, pelayanan penggunaan IT-nya, pelayanan dalam hal kurikulumnya, pelayanan dalam proses belajar mengajar, misalnya seperti itu. Nah, itu teori. Tapi kenyataannya masih banyak yang belum bisa mengoptimalkan IT-nya, atau administrasi masih semrawut misalnya, bahkan belum terdata di Spada Dikti misalnya. Nah, ini menjadi masalah kita, menarik untuk kalian teliti. Misalnya adanya seharusnya ketika masa pandemi seperti ini, bantuan langsung pada masyarakat pangan itu harus sampai di tangan masyarakat. Tapi kenyataannya banyak sekali barang-barang itu yang seharusnya 10 kilo menjadi 9 kilo. Uang 200.000 menjadi sekitar 180.000. Ini masalah penelitian. Apa yang seperti itu? Padahal pemerintah punya organ untuk mengawasi, organ untuk melakukan punishment. Tapi masih tetap berlangsung. Mengapa seperti itu? Boleh kalian teliti. Ya. Nah, ini kesenjangan antara teori dan empirik dan teori dan empirik, atau kebijakan dan pelaksanaannya. Nah, itulah kemudian muncul yang namanya yang ingin dijawab. Yang dijawab apa? Misalkan bagaimana penyaluran bantuan tunai ke masyarakat, ya, bagaimana pelaksanaan atau bagaimana proses bantuan langsung tunai ke masyarakat. Nah, tuh. Yang kedua, mengapa masyarakat belum menerima sebagaimana yang tertuang atau tertulis di dalam kebijakan. Itu boleh. Itu namanya rumusan masalah. Ingat, setiap rumusan masalah harus diakhiri dengan tanda tanya. Karena penelitian itu hakikatnya apa? Penelitian itu pada hakikatnya menjawab rumusan masalah. Saya ulangi, penelitian itu pada hakikatnya apa? Menjawab rumusan masalah, Pak. Nah, menjawab rumusan masalah. Jadi hakikat penelitian adalah menjawab rumusan masalah. Kalau rumusan masalah 2, kesimpulannya berapa? 2.
2. Karena jelas kalau rumusan, karena penelitian adalah menjawab rumusan masalah. Jadi kalau rumusannya 2, ya jawabannya 2. Dan dalam penelitian itu fokus pada upaya untuk menjawab rumusan masalah itu. Jadi data pertanyaan penelitian dan pembahasannya ya fokus pada untuk dalam upaya menjawab rumusan masalah itu. Ya. Nah, yang harus kalian pahami, penelitian itu bukan hanya sekedar untuk memahami, untuk mengetahui, bukan. Jadi nanti setelah rumusan masalah itu tujuan kan dalam rumusan masalah dalam proposal latar belakang itu ada latar belakang, ada rumusan, ada tujuan, ada manfaat kan gitu kan. Nah, dalam tujuannya itu bukan hanya sekedar untuk mengetahui, untuk memahami, bukan. Nah, rumusan masalah itu ketika rumusan masalah bagaimanakah pelaksanaan bantuan tunai di masa pandemi itu. Nah, maka tujuannya apa? Mendeskripsikan dan menganalisis. Ingat kata-kata awalnya. Apa? Mendeskripsikan dan menganalisis. Bukan untuk memahami pelaksanaan, bukan. Jadi bukan untuk memahami, tapi apa? Mendeskripsikan dan menganalisis. Kalau mengapa bantuan tunai belum sampai ke masyarakat secara optimal, ya lah. Nah, itu maka tujuannya apa? Mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan. Mengapa proses menganalisisnya data-data itu, kemudian menginterpretasikan? Karena apa? Karena pertanyaan diawali dengan mengapa. Mengapa di sini adalah upaya kita untuk menjawab masalah itu. Dari data yang ada lah baru kita melakukan interpretasi. Mengapa? Maka aspek dalam penelitian itu ketika kita bicara tentang tujuan penelitiannya, bagaimana, mengapa, kan seperti itu diawali dengan pertanyaan. Ketika itu dirumuskan dalam suatu tujuan, tulisannya menjadi mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan bantuan tunai. Seperti itu. Lagi apa? Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan bantuan tunai di masa pandemi, misalnya seperti itu. Ya. Dan iya, hati-hati, Dok. Dan selanjutnya yang harus kalian pahami, ketika pertanyaan mengapa, maka mengapa bantuan tunai itu belum sampai ke masyarakat secara optimal, maka dalam tujuannya diawali dengan kata mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan, ya, bantuan tunai belum optimal diterima masyarakat. Nah, ini namanya upaya kita dalam tujuan itu akan menggambarkan secara jelas. Karena bagaimanapun ketika kalian nanti dalam jurnal, misalnya karena yang biasa menjadi konsumsi publik itu berupa jurnal atau berupa analisis kebijakan namanya policy brief atau policy paper, itu tentu menekankan pada tujuannya. Akan kelihatan di situ. Yang dibaca apa sih tujuan dari penelitian ini, menghasilkan apa sih sebenarnya. Maka saya ulangi, dalam rumusan masalah harus dialihkan bagaimana, mengapa, apa. Dan diakhiri dengan tanda tanya. Kalau tujuan diawali dengan kalimat mendeskripsikan dan menganalisis atau mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan. Yang kedua itu apakahnya adalah memberikan sisi kemanfaatan, kegunaan. Saya ulangi karena jangan sampai kita menimbun sampah lagi. Maka kita harus tahu apa sih menjadi kegunaannya. Malah teoretik. Nah, malah teoretik itu akan mengembangkan teori apa, mengembangkan temuan siapa. Maka harus ada kebaruan di situ. Praktis dalam artian penelitianmu itu nanti misalkan di kecamatan Kolobendu, ya, maka nilai ini akan memberikan manfaat pada Kolobendu dalam upaya memberikan pelayanan secara lebih berkualitas. Bagi peneliti apa? Jangan hanya sekedar balik peneliti itu harus sampaikan dengan egois, nggak apa-apa peneliti. Akan meningkatkan peneliti untuk semakin giat meneliti, boleh. Untuk semakin memperkenalkan peneliti ke masyarakat umum, boleh.
egois boleh. Karena apa ya, di ruang digital skripsimu itu yang kemudian dijurnalkan itu akan dibaca banyak orang. Dan pada intinya akan kelihatan kualitasmu dalam hasil penelitianmu. Semakin berkualitas, ngelamar pekerjaan semakin baik. Nah, pekerjaan semakin welcome pada kalian semuanya. Itu yang harus kalian camkan ketika kalian penelitian. Penting saya sampaikan ini. Nah, penelitian sudah saya sampaikan. Ada masalah kesehatan antara teori dan empirik, kebijakan pelaksanaan. Adik-adikku semuanya saya cintai. Janganlah kalian itu terjebak hanya pada pijakan publik aja, terutama implementasi. Jangan. Karena bidang ilmu adalah bidang dimensi administrasi. Itu mencakup 4 dimensi. Kamu boleh tentang organisasi atau birokrasi boleh, karena kalian diajari tentang governansi, bicara reformasi birokrasi, digitalisasi birokrasi. Ini. Tema kalian boleh tentang organisasi atau birokrasi boleh. Tapi tentu ini organisasi publik, bukan organisasi private. Organisasi private itu urusannya ekonomi, manajemen. Kalian tentang organisasi publik, ya birokrasi itu bisa pemerintah pusat, provinsi, kecamatan, kota, kabupaten, itu organisasi juga. Manajemen itu bisa tentang apa yang sering kata tentang kinerja organisasinya, SOP-nya, ya, merit sistem dan sebagainya, itu manajemen. Kemudian juga tentang kebijakan, boleh kalian tema tentang kebijakan, tentang kebijakannya, implementasinya, evaluasinya, analisisnya, monggo pilih kalian yang sesuai dengan minat kalian semuanya. Ya, tentang lingkungan, tentang pemerintah kita harus kolaboratif, atau etika, bagaimana menjalani pemerintahan yang pro masyarakat, keterbukaan, akuntabilitas boleh, tentang keuangan juga boleh. Nah, yang paling penting ingin saya sampaikan bahwa ketika kalian sudah mampu menemukan satu masalah, ya, satu masalah itu sudah poin penting. Misalnya masalah apa yang menarik kalian sekarang ini? Misalnya tentang penanganan COVID. Kebijakannya masyarakat harus patuh taat prokes, tapi kenyataannya banyak yang nggak menggunakan prokes, termasuk Pak Bambang. Ya budidaya. Budidaya ada nggak ini? Budidaya? Oh, repot sudah nggak ada. Nah, kamu tahu itu kalau masalah, tapi kenyataan seperti ini. Ya, layar cepat, murah dan sebagainya, tapi kenyataan seperti ini. Nah, bagaimana kalian tahu masalah? Nah, ketika kalian melihat fenomena, coba misalnya fenomena tentang apa ini, kebijakan apa misalkan azan atau kebijakan apa, kalian bisa merenung di situ. Seharusnya seperti apa? Kalian memikirkan. Karena pada intinya orang itu akhirnya berpikir. Berpikir itu pada hakikatnya adalah menggabungkan dari kondisi fakta fenomena yang ada, yang kemudian kita akan membincangkan seharusnya. Ya. Jadi di sini kalian dari fenomena yang ada, apa yang menjadi menarik perhatian saudara, apakah organisasi, manajemen kebijakan ataukah kepemimpinan, silahkan. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Kamu pilih yang mana? Misalnya pemimpin yang dipilih masyarakat dengan biaya murah akan menghasilkan pemimpin berkualitas, monggo. Ya, kepemimpinan. Nah, dari situ kemudian merenung, cari teorinya. Misalkan pelayanan itu harus menggunakan yang pelayanan efektif efisien menggunakan IT. Nah, darilah kemudian menjadi teori. Misalkan kalian googling teori tentang apa pelayanan yang berkualitas itu harus memanfaatkan agar efektif efisien menggunakan IT. Maka kalian cari peran IT dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Misalnya itu kamu cari teori itu, ketemu teori siapa? Silahkan. Paham ya? Halo? Halo?
Kok diem semua ya? Paham. Jadi pertama, ketika saya ulangi, perhatikan ini sangat penting biar memudahkan kalian membuat proposal. Ada masalah yang menarik. Ketika kalian menangkap pemikiran, ketika kalian misalnya di rumah sakit antrinya kok sampai 10 kursi, 10 meja, nggak terlalu panjang ya. Nah, bagaimana kemudian kalian mencari ini, kemudian Anda menyimpulkan tidak efisien seperti ini. Rumah sakit harus antri bertele seperti ini, orangnya sakit, orang sudah parah baru bisa masuk atau bahkan sampai meninggal hanya karena antri terlalu lama misalnya. Anda punya pikiran seperti itu. Boleh. Secara fenomena Anda menemukan fakta seperti itu. Kemudian langkah yang kedua apa? Setelah hal fenomena itu, ada teori pelayanan berkualitas itu harus menggunakan sistem digitalisasi dengan pelayanan menggunakan IT. Misalkan pendaftaran bisa online, ya, nomor urut berapa bisa online, bisa ketemu di sana. Informasi bisa online langsung. Anda menemukan itu. Nah, di sini berarti seharusnya pelayanan dengan IT yang seperti ini, kenyataan seperti ini. Nah, ya kan? Pertama menemukan itu. Setelah kalian menemukan kesenjangan empirik dan teoritiknya, baru kemudian kalian harus mencari jurnal penelitian. Hal yang sama telah dilakukan itu, siapa yang telah mengambil seperti itu? Misalkan kalian mencari jurnal di googling, sorry nanti anak saya tak tanyakan nanti biar bisa jurnal internasional lali, belum tanya anak saya. Misalkan googling menulis gini, pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit. Kalian menulis seperti itu, pasti akan menemukan banyak jurnal. Terus kemudian tulis PDF gitu, biar lebih fokus. Karena ketika kalian googling semakin fokus arahnya, kalian akan semakin mudah menemukan data itu. Kemudian ditambah jurnal. Jurnal penelitian pemanfaatan IT meningkatkan kualitas pelayanan ya, di rumah sakit, PDF. Itu aja. Itu akan ketemu data yang akan dibutuhkan. Akan banjir di situ. Jurnal. Minimal temukan 3 atau jurnal. Penelitian bahwa pelayanan publik ini sudah dilakukan penelitian ini yang menyatakan seperti ini. Nah, akhirnya dari situ akan memperkuat kalian. Teorinya sudah punya, jurnalnya minimal 3 disampaikan di latar belakang penelitian saudara tadi. Yang intinya apa, bagaimana bunyinya, dan pertanyaan dari paparan teori dan jurnal yang diteliti ternyata memang seperti itu, peneliti akan fokus pada ininya, silahkan. Itu namanya membuat latar belakang yang baik. Karena di situ pertama jelas konkret adanya masalah, yaitu kesenjangan empirik dan teoritiknya, kebijakan dan pelaksanaannya. Teorinya dari kesenjangan itu, teorinya apa yang akan terlihat, teori apa yang digunakan. Sementara fenomena empirik itu bisa kalian cari dari mana? Dari pengamatan boleh, dari pengamatan saya di rumah sakit ini boleh disampaikan di sini latar belakang. Ya lah. Bisa juga dari jurnal ini seperti ini. Dari jurnal seperti ini akan bisa menjadi data-data penguat bahwa penelitian sudah jelas arahnya kemana. Nah, ini. Nah, kemudian setelah kalian mampu membuat latar belakang, termasuk tadi latar belakangnya apa, rumusan seperti apa, bunyi tujuannya apa, mau seperti apa, masuk pada kajian pustaka. Sudah saya sampaikan pada kalian semuanya, dalam penelitian terdahulu di proposal itu cukup apa? Metriknya saja, paham ya? Belum review jurnal, tapi masih apa? Metriknya. Ini di PPT sudah saya sampaikan pada kalian, mudah-mudahan sudah nyampe ini. Seperti apa model metriknya itu. Ya. Kemudian dalam bab 2 nanti, di bab 2, kemudian setelah yang terdahulu yang saya sampaikan kemarin, sudah revisi saya sampaikan. Kemudian bab 2 itu juga ada landasan teori.
Teori itu yang dimaksud dalam penelitian ilmiah itu minimal ada 3 poin penting. Jadi sebenarnya tidak perlu banyak-banyak, cukup 3 saja. Misalnya tadi tentang kualitas layanan di rumah sakit, ya kan? Berbasis IT, ya kan? Maka grand teorinya apa? Teori yang kalian gunakan bisa teori organisasi. Grand yang umum. Payung hukum teorinya tentang teori. Ini. Payung hukumnya misalkan kualitas layanan rumah sakit pendanaan IT akan supaya berkualitas. Ini. Ya. Kemudian grand teori tentang organisasi. Turunannya apa? Kalian fokus pada manajemen pelayanan publik. Ini modelnya, contohnya. Aplikatornya apa? Atau digitalisasi pelayanan publik. Boleh. Teori itu yang kalian gunakan. Kalian mengetik di Google teori digitalisasi pelayanan publik, akan muncul banyak teori di situ. Apply itu apa? Penerapannya, teori terapannya. Yang akan digunakan dalam bahasa inteleknya psikoanalisis penelitian ini. Psikoanalisa dalam penelitian hanya apply teori. Teori terapan, teori yang digunakan. Ya, teori itu teori yang digunakan, ya. Itu kalau kalian tentang pelayanan publik. Kalau misalkan tentang kebijakan publik, misalnya kalian tertarik dengan analisis pelayanan kualitas prima di kecamatan, analisis, ya. Maka teorinya apa? Ya, kalau kerja seperti itu, tentu yang pertama tentang teori bisa organisasi, bisa manajemen juga boleh. Misalkan grand teorinya manajemen pelayanan publik. Teori kedua tentang kebijakan publik. Applied-nya apa? Tadi menyampaikan tentang analisis kebijakan. Ya tentu tentang teori analisis kebijakan. Teori yang digunakan kebijakan seperti apa? Silakan kalian banyak ngecek di situ. Jadi rangkaian teori itu adalah grand teori, applied teori, beda teori, applied teori. Yang terakhir kerangka pikir penelitian. Jadi intinya kerangka pikir penelitian itu akan menghasilkan apa? Teori yang digunakan teori apa? Silakan nanti googling gambar. Silakan googling gambar kerangka pikir penelitian. Silakan, banyak sekali gambarnya. Saya lupa nggak saya munculkan. Ya. Nah, sekarang masuk pada metode penelitian. Sampai dengan judul kita, memang sengaja saya ini dari awal saya uraikan, tapi yang penting kita masuk ke metode penelitian. Ini orang sering mengatakan filsafatnya apa kualitatif, mengapa kita menggunakan kualitatif atau kita kualitatif itu masuk pada kategori jenis penelitian. Tentu diawali dengan berdasarkan kondisi empirik seperti latar belakang masalah, misalkan, maka penelitian ini menggunakan paradigma fenomenologis berdasarkan data empirik. Kalau fenomenologis berarti kualitatif. Kalau kemudian dengan positivistik berarti menggunakan penelitian kualitatif. Nah, kemudian dari sini harus ada penjelasan teoretik dan empiriknya. Apa sih fenomenologis itu? Apa sih positivistik itu apa? Dan mengapa menggunakan? Ini harus dijelaskan beri penjelasan teoretik dan empiriknya. Jika kemudian menjadi dasar penjelas bahwa penelitian ini jenis penelitiannya ada kualitatif atau mixed method. Menggabungkan kualitatif dan kualitatif, silahkan, itu choice kalian. Ya, itu choice kalian. Objek penelitiannya harus menjelaskan di mana dan apa objeknya. Penelitian ini dilakukan di kecamatan ini, objeknya adalah tentang kualitas pelayanannya. Misalkan di kecamatan atau kabupaten ini dengan fokus pada kinerja organisasinya, harus seperti itu. Paham ya maksud saya ya?
Misalkan kalian tertarik dengan rumah sakit tadi, di mana? Di kabupaten, di rumah sakit Kabupaten Sidoarjo, objek tentang pelayanan, kualitas layanan, objek tentang kualitas pelayanan di rumah sakit itu. Monggo ini. Jadi harus disampaikan dengan jelas. Dan tidak kalah pentingnya di sini, dalam upaya kalian, ini daya. Yang selanjutnya ada metodenya. Dalam upaya menggali informasi itu. Saya ingatkan, informan itu harus bersifat kolaboratif atau pentahelik. Jadi kita akan mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai level, dari berbagai strata, dari beberapa keahlian kolaboratif. Misalnya pendekatan pentahelik tentang pelayanan rumah sakit tadi, tentang kualitas layanan dengan menggunakan digital IT. Siapa yang harus kalian gali? Tentu yang pertama adalah dinas kesehatan. Ya, yang kedua pelaksana direktur atau di rumah sakit itu, atau pelaksanaan lapangan di rumah sakit itu informannya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat pengguna. Ya, masyarakat pengguna atau masyarakat yang dilayani atau konsumennya. Kemudian juga kalau perlu kalian menggali informasi dari media massa. Karena media massa itu sudah punya informasi yang sering di rumah sakit, itu akan dapat menjadi bahan informasi kalian. Ya. Atau juga ormas LSM perlu kalian tanya kalau pernah ada kasus apa di rumah sakit tentang pelayanannya. Jadi saya ulangi, informan itu harus pentahelik, bukan hanya 1-2 orang saja. Ingat, yang perlu kalian catat, penelitian kualitatif itu cukup dengan menggali informasi 2 atau 3 saja, nggak masalah. Kalau kalian pro penelitian kualitatif, maka kalian harus menyebar kuesioner itu, atau apa namanya alat ukur ya, apa sih ya, seperti kuesioner itu ya, angket kepada mereka. Dan skala Likert sebagainya terserah kalian modelnya. Kalau kuantitatif dengan banyak menggali kualitatif, banyak informasi, menggali informasi, langsung bertanya jawab dalam kriterianya. Kalau kuantitatif itu menyebarkan angketnya sesuai dengan ayat pertanyaannya. Nanti saya bahas lebih lanjut. Tapi informannya, kalau dalam kuantitatif itu, kalau dalam kualitatif informan, kalau dalam kuantitatif namanya responden. Ya. Kemudian apa sih jenis dan kemudian datanya? Data yang apa? Jenis dan data dokumenter. Paham ya dokumenter itu ya? Berupa data tertulis, arsip ya, naskah, jurnal, penelitian atau apa, ini namanya dokumenter. Observasi itu langsung pengamatan di lapangan. Kemudian juga melakukan proses yang disebut dengan wawancara mendalam kepada mereka. Nah, adik-adik semuanya, saya ini mencoba mendeskripsikan dulu untuk jenis penelitian kualitatif. Nanti ada tersendiri untuk penelitian kuantitatif. Saya tidak akan panjang melebar menjawabnya karena tidak mengajar materi metodologi penelitian perkuliahan karena waktunya tentu beda. Kalau saya di waktu mengajar metode nanti akan saya jelaskan semuanya. Dalam uji keabsahan data itu ada credibility, ada transferability, ada dependability, ada confirmability. Objektivitas, reliabilitas, validitas internal. Tapi pada pertemuan ini saya hanya membahas kredibilitas ini saja. Ini sudah cukup ketika kalian melakukan proses menguji keabsahan data. Nah, apa sih uji keabsahan data itu? Ketika Anda melakukan di lapangan, dapat dari data dokumenter, dari dapat data observasi, dari data wawancara. Tentu tidak bisa dikatakan bahwa data itu semuanya sah dan valid. Tentu tidak semuanya data itu bermanfaat.
tidak semuanya. Maka disinilah perlu kita menguji dulu mana data yang dapat dipercaya atau data yang tidak dapat dipercaya. Mana yang dapat digunakan, dapat digeneralisasi, dan mana data yang tidak dapat. Maka ada yang sangat penting, ada yang data penting, ada yang data tidak penting. Tentu dalam konteks penelitian ketika ada data yang sangat penting, data penting, data tidak penting, yang tidak penting dibuang saja. Yang penting dan sangat penting itu yang dimanfaatkan. Maka ini adalah proses uji keabsahan data. Nah, tadi ini di sini ada uji ada macam-macam kan? Saya hanya pada pertemuan hanya bahas tentang uji kredibilitas. Atau uji kredibilitas itu yang intinya adalah apakah data-data itu betul-betul layak dipercaya, apakah data itu layak digunakan, apakah data itu meyakinkan untuk kita sampaikan kepada publik. Jangan sampai kita menyampaikan gitu dan data yang ada kita sampaikan secara umum ternyata bukan merupakan gambaran secara nyata sebagaimana di lapangan. Maka kita harus menguji data yang kita terima, kita tangkap dari hasil wawancara, dari observasi kita. Harus kita uji kredibilitasnya. Nah, dalam uji kredibilitas itu minimal ada 6 langkah. Ada perpanjangan pengamatan, ada peningkatan ketekunan dalam penelitian, ada triangulasi, ada diskusi dalam jawab, ada analisis kasus negatif, dan member check. Ya. Apa sih perpanjangan pengamatan itu? Artinya intinya adalah bagaimana saya yang disampaikan ketika data yang kamu tangkap kamu itu ragu, maka kalian harus memperpanjang di lapangan. Lama di lapangan untuk semakin akrab dengan informannya, untuk semakin memahami kenyataan yang sebenarnya di lapangan. Semakin akrab, mereka semakin terbuka. Yang sesungguhnya apa? Karena seringkali karena tidak akrab, mereka jawab asal-asalan saja, ya, atau kondisi masih lapar ditanya, ya. Jadi kalau penelitian kalau perlu mereka diajak makan dulu biar kenyang, ngopi, kasih rokok, diajak ngobrol santai, mereka lebih fresh daripada diajak ngomong pas kesekal dari sawah belum makan, kita tanyain jawab sih. Api mohon Pak, 10 nasi 10 ngeten mawon Pak lah, kita nggak dapat apa-apa. Maka penting bagi kita untuk menguji keabsahan data itu biar tidak terjebak dengan data-data palsu, yang data-data semu, maka kita juga harus berani lebih banyak di sana. Intinya apa? Agar informasi itu bisa menyampaikan yang sesungguhnya disampaikan secara jujur apa adanya. Agar kita mendapatkan data yang kita butuhkan secara lebih objektif yang saya katakan tadi. Nah, intinya adalah ini, apakah data itu benar atau enggak? Dapat dipercaya atau tidak? Enggak apa-apa kalian ngobrol di sana. Nah, ketika meningkatkan ketekunan, nah ngapain terus sih mau mereka apakah data yang saya temukan benar atau tidak, itu harus kita lakukan, meningkatkan ketekunan dengan kita banyak di lapangan mengolah data itu, memilih, memberikan coding, memberikan codingnya, memberikan metriknya, tabulasinya atau membuat tabel-tabel itu mana yang sangat penting, mana yang penting, mana tidak penting. Ingat, kalian ingin menggambarkan fenomena itu secara umum yang bermanfaat bagi kehidupan, bukan asal-asal nulis. Ini kalau saya besarkan nggak bisa gerak ya. Saya repot kalau nggak besar ini. Kemudian ini kelihatan ya semuanya ya. Halo? Ngeblank Pak Bambang. Nggak kelihatan gambarnya. Oh ya, berarti gini aja, berarti nggak bisa ya. Kali kelihatan ya? Ya. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Kemudian setelah kita pengamatan lebih panjang dan akan meningkatkan ketekunan kita, tidak kalah penting uji kredibilitas itu dengan cara triangulasi. Triangulasi itu apa? Mengecek dengan 3 pihak.
Hanya triangulasi. 3 sudut, bukan 3 pihak, 3 sudut. Jadi dari data-data itu kita cek semuanya. Misalkan tadi saya sampaikan kita penelitian dengan pentahelik, ada pejabat di kesehatan, ada pelayannya, dalam arti di ujung tombak pelayanannya di meja-meja itu, kemudian ada yang pengambil kebijakannya, ya, kemudian ada LSM, pengguna atau konsumen, ya, semuanya dicek itu. Dari semua itu yang benar yang mana, di cross check. Yang jujur siapa? Nah itu kita dalami dengan sungguh-sungguh. Ketika banyak mereka dapat dipercaya, ya, kemudian mereka menyatakan apa adanya sesungguhnya, dan kemudian ada kesinambungan antara pihak-pihak yang kita menjadi informan kita, maka tingkat kredibilitasnya lebih tinggi. Nah, makanya saya katakan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber atau informasi tadi dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Silakan setiap saat diulangi lagi, dicek lagi. Jangan sampai kita membuat data sampah. Wawancara dicatat, dipercaya gitu. Seringkali kelemahannya kita di situ. Sehingga tidak bisa menggambarkan yang sesungguhnya. Ya, jadi ada pengujian triangulasi. Ya, jadi tadi ada perpanjangan waktu, ada triangulasi, jangan mudah percaya. Tapi perlu cek lagi 2-3 kali. Dan semuanya ditabelkan, ditabulasikan. Atau diberi kode-kode, silakan choice kalian. Sama, itu teknik strategi aja. Triangulasi ada berbagai macam, triangulasi sumber, data dari sumber 3 tersebut. Ini tekniknya aja, silakan nanti kalian baca sendiri. Triangulasi teknik, triangulasi waktu. Jadi ada triangulasi sumber, ada triangulasi teknik, ada triangulasi waktu. Ya. Nah, kemudian menggunakan bar referensi. Jadi setelah kalian dapat data tadi, kalian mencoba ngecek. Ngecek dari mana? Bisa dari koran. Ya. Dari yang disampaikan pejabat, disampaikan masyarakat tadi, ngecek dari koran. Bisa. Kalau sekarang koran sudah nggak begitu familiar, sekarang banyak dengan googling, boleh. Yang disampaikan cocok dengan kenyataan lapangan enggak? Kalian melakukan mungkin namanya proses pengujian keabsahan data. Ya. Atau juga dengan foto-foto yang ada. Nah, kemudian juga ketika kalian wawancara, jangan lupa harus ada nutulensinya. Kalau kalian tanganmu cepat nulis ketika wawancara, bisa menulis dengan baik, monggo. Tapi kalau nggak pandai menulis dengan baik, zaman sekarang zaman mudah, HP-mu bisa dipakai untuk merekam. Cek juga apa kalian di lapangan itu perlu foto-foto. Kamu bisa dipercaya nggak? Misalkan. Jangan-jangan kamu hanya sekal googling aja tanpa wawancara langsung, maka kalian harus ada didukung oleh foto-foto. Penting, termasuk kondisi di lapangan rumah sakit seperti apa tadi. Ya, ini. Maka perlu yang digarisbawahi agar tidak dipercaya. Dalam tulisanmu nanti, adik-adikku semuanya, anak-anakku, ya, tolong dilampirkan foto-fotonya, ya, sehingga dosen penguji itu betul-betul yakin percaya bahwa kamu betul-betul di lapangan. Termasuk catatan wawancara juga boleh disampaikan, ya. Dari rekaman itu kalian ketik, wawancara kalian ketik dengan ini nama ini semuanya ada data semuanya, ya. Kalau kalian cukup dengan WA silahkan, nggak masalah. Zaman sekarang ini ketika COVID sulit berinteraksi langsung, kalian bisa menggali informasi dengan berbagai cara. Salah satunya memanfaatkan WA. Nah, catatan WA itu kalian ketik lagi boleh, ya, sebagai bukti bahwa kalian melakukan wawancara. Nah, tapi wawancara hanya sekedar gimana ini Pak, yang kok buruk seperti ini karena apa? Ini. Kalian harus mengejar, jangan hanya percaya udah dapat itu kita terima, enggak, harus
didalami lagi. Ini psikis betul Pak? Iya. Nah, wawancara dengan masyarakat pengguna cocok enggak? Nah, itu namanya proses triangulasi check and recheck itu sangat penting. Dan bisa kalian menggunakan itu dengan cara WA. Tidak perlu ke lapangan. Bukan tidak perlu karena kondisinya seperti memang seharusnya ke lapangan. Tapi karena kondisi COVID, berinteraksi dibatasi, jaga jarak ya, bisa dengan WA. Jadi tidak ada alasan, adik-adikku semuanya, jadi tidak ada alasan COVID tidak bisa melakukan penelitian. Maka dari itu, mengapa kita sepakat di administrasi publik itu, magang itu sebagai sarana kalian melakukan penelitian. Oke ya. Mengadakan member check itu ya, proses pengecekan data di peneliti kepada pemberi data, dicek lagi. Tadi saya sampaikan dengan perpanjangan waktu tadi dengan perpanjangan lama di sana, cek lagi. Apa tujuannya? Dapat dipercaya atau tidak? Apa disampaikan itu betul-betul yang senyata atau tidak? Ketika menyampaikan lapar dan ketika menyampaikan dengan kondisi fresh, sibuk kerja dari sawah jam 1 siang-siang kamu tidak wawancarai, tentu konsentrasinya nggak benar. Maka perlu juga ketika bangun tidur pas ngopi santai sambil ada telo atau pohon dinikmati bersama, jangan ngobrol, pasti akan lebih berkualitas daripada mereka dalam capek lapar. Jadi timing harus kalian gunakan dalam wawancara itu. Misalkan Bu Dida sebagai informan, kondisi sedang menyelesaikan jurnal. Kalian ganggu, apa yang ngomongin? Nah, tapi ketika Bu Dida bangun itu santai sedang minum teh, ya sambil gendong putrinya itu jangan ngobrol, mesti happy. Bu Dida yang cantik ini gimana? Wah, Bu Dida langsung semangat. Ya Bu Dida ya? Iya Pak. Iya. Jadi kondisi mood itu sangat penting. Kadang-kadang orang lupa. Di sini meliti. Pak Bambang itu meliti sejak tahun 82 sampai sekarang penelitian nggak pernah berhenti itu. Jadi itu sudah sampai apal betul dengan bagaimana saya mendapat informasi yang benar. Jadi kondisi mood informal sangat diperlukan. Ketika kondisi capek dan sebagainya, mohon waktunya lebih luang, lebih santai seperti apa teknik kita. Maka saya tadi penelitian itu harus memiliki daya endus yang kuat. Hidungnya, matanya, telinganya, alat perabanya harus kuat. Bisa itu artinya bisa seorang akademisi, sebagai seorang wartawan, sebagai seorang intel atau polisi atau apa. Itu harus kita kuasai seperti itu. Jadi betul-betul dapat dipercaya. Nah, pentingnya member check. Artinya tadi biarlah data yang bicara. Dan member check ini kita ngecek lagi dengan informan yang kita tadi, tujuannya adalah digunakan sesuai dengan apa dimaksud sumber data atau informan. Sesuai enggak? Jangan-jangan kita menyampaikan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan. Ini seringkali terjadi. Saya nggak ngomong itu harus seperti itu. Nah ini, maka inilah namanya perlu namanya member check. Nah, apa sekarang tentang analisis data? Tadi dalam latar belakang, dalam metodenya ada jenis penelitian, ada objek penelitian, ada informannya, ya kan? Kemudian ada informan, kemudian informan setelah itu jenis data yang kamu dapatkan, kemudian yang ada keabsahan data, ada uji keabsahan data sudah sampai. Yang kemudian tidak kalah penting agar kita dapat menyimpulkan dengan baik dari data yang diperoleh. Setelah diuji itu dapat valid datanya dengan tabulasi atau coding. Nanti saya ngajar, saya sampaikan bagaimana pengkodingan kuantitatif, pengkodingan kualitatif akan saya sampaikan. Ya, tapi ini nggak saya sampaikan karena waktu sangat terbatas sekali. Intinya setelah data dapat dipercaya, baru kita analisis. Kita sajikan, kita analisis. Jadi data yang itu dianalisis untuk mencapai apa? Menganalisis untuk mencapai sifat umumnya, mengeneralisasi dari kasus empirik menjadi kasus yang lebih umum, dari fenomena yang khusus spesialis menjadi khusus universal. Kalau datanya besar, bagaimana kita memilih mana yang perlu kita sajikan atau tidak.
Jadi di coding ya mana yang kesimpulannya sama. Misalkan ternyata bahwa faktor IT dapat meningkatkan kualitas layanan. Nah, misalkan dari 100 informan kita memperoleh 90 orang mengatakan bahwa dengan menggunakan IT lebih itu boleh seperti itu dari data yang ada, tergantung informanmu. Jadi kalau kualitatif dari 10 informan yang dilakukan, iya, forum chat yang di Elita itu. Yusuf lain dinyalain paling gitu. Ya itu intinya. Kita akan melakukan generalisasi data itu. Saya sebenarnya ada SSM tapi kalian S1 saya mencoba yang paling umum digunakan S3 masih mulai itu bagian teknik analis data dengan model Mills de Haberman. Nanti kalian kalau yang menggunakan ini tolong gambarnya harus dimunculkan. Ini prosesnya ada proses pull data, ada reduksi data, ada penyajian, kemudian dari penyajian ini dari data akan kita simpulkan. Jadi data itu intinya adalah menyimpulkan. Kesimpulan itu dari mana? Ya di hasil penelitian, hasil akhir penelitian. Reduksi data itu data adalah mereduksi atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan, tentunya mudah untuk dapat informasi. Jadi di melakukan proses pilih-pilih mana yang sangat bermanfaat, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat dan sangat bermanfaat kita gunakan. Benar yang sangat penting, yang penting tidak penting. Tapi kita pilih dengan tabulasi. Nah, proses reduksi data ini, saya lebih suka mengatakan ini data yang kalau Pak Bambang biasanya menggunakan pemilihannya tabel atau pengkodingan itu penting, sangat penting, penting dan tidak penting. Ya tidak penting dibuang. Ya. Jadi kita tabel-tabel dari informasi si A ngomong gini, si B ngomong gini. Dari 5 informan pengguna mengatakan ini, tapi ternyata tidak ada korelasi. Hanya ngomong itu hanya subjektivitas yang agak ada unsur kebencian, tidak senang dan sebagainya. Kan wajar kan di lama seperti itu terjadi. Padahal tidak penting. Maka kita harus mengkategorikan. Ini sangat penting karena ini, penting karena ini, tidak penting karena ini. Kita kategori. Jadi yang tidak penting dibuang saja. Jadi sekarang tinggal yang sangat penting dan itu yang kita sajikan di deskripsi kalian. Ya. Dalam bentuk wawancara itu biasanya dalam tanda petik dalam bawah sendiri wawancara dengan X pada tanggal sekian tentang pelayanan publik seperti apa itu satu spasi aja ini nanti saya ajar sendiri pada waktu bimbingan skripsi kalau saya waktu bimbing. Saya nggak bimbing semua ini. Paling bimbing 4 atau 5 ya. Jadi namanya proses di data. Memilah-milih, mengcoding, ya, mentabulasi mana yang penting, mana tidak penting. Yang penting kita gunakan, yang tidak penting buang. Nah, setelah itu yang sangat penting dan penting disajikan ya penyajiannya tadi dalam bentuk apa? Bisa dalam tabel ya, bisa dalam bentuk flowchart ya, pictogram silahkan. Tapi dalam bentuk kualitas itu juga boleh. Berdasarkan wawancara ini tanggal sekian, Pak Paiman mengatakan itu terpisah satu spasi. Nah, wawancara tanggal berapa dalam kurung ketentuan seperti itu. Jadi harus menjelaskan semua. Dan itu mulai awal sudah ditulis pada waktu kita melakukan proses reduksi data. Yang penting tadi, si Pak A mengatakan ini. Yang penting kan ngopi pas kopas gitu aja. Nanti pada waktu menyajikannya aja. Nah dari situ mana yang
seragam, yang mana mendukung, mana tidak mendukung, akhirnya menjadi sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu disajikan di penulisan akhir. Nah, ini kesimpulan, membuat kesimpulan. Jadi kalian nanti dalam data pun alat ukur ketika kalian wawancara, apakah wawancara dengan kuesioner terbuka ataukah kalian dan wawancara terbuka ya, wawancara terbuka ataukah kalian dengan kuesioner aja atau dengan WA aja ya. Itu silahkan, itu ada teknik aja ya. Intinya adalah menanyakan sesuai dengan rumusan masalah. Jangan lepas dari rumusan masalah. Kalau pelayanan prima itu aja ditanyakan. Ya, harus intinya adalah menjawab rumusan masalah. Ini yang pertama. Sampai di sini akan siapa yang bertanya, nanti saya yang kuantitatif saya singkatkan aja. Halo, siapa yang bertanya silakan, moderator. Terima kasih Pak Bambang atas materi yang luar biasa tentang metodologi penelitian. Selanjutnya kepada rekan-rekan mahasiswa jika ingin bertanya atau sharing dipersilakan, bisa mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Atau mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin bertanya namun berhalangan untuk mengaktifkan mikrofon, bisa menulis pertanyaan di kolom chat Zoom. Nanti akan saya bantu bacakan. Kalau silakan pertanyaan dulu, nanti saya coba yang kualitatif ya. Oke ya, sekarang saya untuk yang kedua, materi kedua ini kuantitatif. Tadi kualitatif, sekarang kuantitatif. Adik-adikku semuanya, ya, penelitian itu ya, secara gampangannya, apa yang membedakan kuantitatif dan kualitatif itu secara gampang. Ketika Pak Bambang dulu masih ngambil S3, diajari oleh mbahnya ilmu kebijakan publik dan publik, yang Budida Bu Anggra, Pak Yusuf nggak berani kuliah pada beliau, Prof. Irvani, promotor Pak Bambang. Saya ingat betul mengatakan, apa sih beda kualitatif itu? Perbedaannya, kalau kualitatif membuat sumur. Informanya sedikit tapi mendalam. Ya. Cukup pertanyaan 2-3 orang yang kompeten aja, yang mengerti betul. Tapi bersifat kolaboratif yang minta Bambang tadi. Semuanya harus kita ambil. Tapi kalau kuantitatif itu seperti buat tambak. Banyak lebar, gitu, tapi tidak mendalam. Karena apa? Mereka yang ditanyai melalui angket. Alat ukurnya. Ya, hanya melalui angket. Jadi penelitian kuantitatif itu menggunakan angket. Nah, sekarang agar kita lebih mudah memahaminya, kalau kuantitatif itu dengan paradigma positivistik, kualitatif dengan paradigma fenomenologis. Ya. Kemudian kuantitatif itu bersifat deduktif. Apa itu deduktif itu? Dari umum ke khusus. Itu deduktif. Artinya apa di sini? Kalau kualitatif itu tidak mesti harus mengacu pada teori dulu. Seharusnya seperti itu. Terutama yang ilmu-ilmu sosial naturalistik itu tidak perlu dengan melakukan proses teori dulu. Misalkan penelitian oleh bagaimana kebiasaan orang Jawa itu. Termasuk juga yang dilakukan oleh Clifford Geertz untuk meneliti Mojokerto. Itu blank teori, nggak ada teorinya. Tapi kemudian bisa memilahkan bahwa masyarakat kita terbelah dalam 3 kategori, 3 masyarakat, abangan, santri, sama piai. Termasuk juga dalam kualitatif yang dilakukan ilmu antropologis untuk menyimpulkan bahwa orang Indonesia itu malas dan tetapi bahagia dengan begini saja. Ada seperti itu. Misalnya ada seorang peneliti ingin tahu masyarakat Jawa, karakter Jawa, kemudian jalan-jalan di tengah sawah. Dia menemukan 3 orang hampir sama jawabannya. Pak, jam 9 kok sudah tidur loh, Pak. Ketika dia tidur di dango atau di gubuk itu, tanya begitu. 3 orang itu dengan waktu yang berbeda, tapi hari yang sama, jawabannya sama. Jawabannya apa? Saya tadi dari sini sudah subuh. Sudah mengairi, sudah menyiangi
tanaman saya. Ya. Dan sekarang saya ingin santai tidur kalau sudah bekerja. Loh Pak, jam segini bisa tidur kan bisa misalnya bantu pekerja tambal ban atau membuat batu bata untuk bahan rumah kan bisa menambah lebih sehingga ketika kita banyak simpanan uang kita di masa tua itu bisa bahagia kan gitu. Tidak direpot lagi di masa tua itu mau berobat mau ini hidup lebih tenang bahagia. Jamunya sama tiga-tiganya. Ngapain Pak ingin bahagia, ingin senang, ingin hidup tenang kok nanti hari tua. Sekarang aja loh saya jam 9 bisa tidur, hidup saya tenang damai. Loh ini. Apa yang disimpulkan? Ternyata bangsa Indonesia itu memang terkenal menjadi bangsa yang malas, tidak berpikir masa tua, hanya berpikir kekinian saja. Itu contoh mendapat penyimpulan secara kualitatif. Dengan informan 3 orang bisa menjelaskan menjadi sebuah buku yang menarik. Untuk menggambarkan tipologi orang Jawa. Itu namanya menggali sumur secara mendalam. Cukup 3 orang dengan wawancara secara mendalam. Ya, kalau deduktif itu ada acuan teorinya. Tadi dalam proposal, karena ada proposal, yang ilmiah ada proposal itu kendalanya memang. Kalau nggak ada proposal, nggak ada grand teori, middle teori, play teori. Tapi gara-gara proposal menjadi ada dipaksa untuk membuat teori, dipaksa pakai teori dalam penelitian kualitatif. Nah, deduktif itu acuan teori. Misalnya, maka kemudian dalam kualitatif ada yang definisi konsep, definisi operasional. Misalnya definisi konsep itu mengatakan organisasi yang baik berkualitas itu ditandai dengan semakin baiknya kepemimpinan, lingkungan kerja, reward-nya jelas, kemudian budaya organisasi yang baik. Misal seperti itu, nah konsepnya. Definisi operasional itulah yang detail. Apa sih organisasi itu? Apa sih kepemimpinan, reward dan sebagainya? Itu benar definisi operasional. Yang kemudian operasional itu menjadi daftar untuk jawab pertanyaan. Karena pada intinya penelitian kuantitatif itu ingin menguji organisasi berkualitas dipengaruhi oleh apa tadi? Kepemimpinan, budaya organisasi, lingkungan kerja, reward. Nah, intinya adalah X ini bagian pengaruh X terhadap Y atau sebaliknya. Maka kemudian muncul hipotesis semakin baik X terhadap Y, maka semakin berkualitas. Seperti itu. Intinya adalah menguji X terhadap Y. Generalisasi itu berangkat dari umum, harus ada teorinya dulu. Teorinya apa? Teori yang digunakan apa? Kemudian diuji, di breakdown dalam definisi konsep, definisi operasional yang menjadi data pertanyaan. Ini sama aja, latar belakang tujuan itu manfaat tujuan tinjauan hipotesis definisi konsep ya, definisi operasional tadi metode yang digunakan. Ideologi seperti ini langkah-langkahnya, paradigma dan metode. Tadi ini jelas paradigma apa? Paradigma positivistik, metode kuantitatif. Tipe penelitian, deskriptif, kuantitatif atau apa silakan. Kemudian kita tahu populasi sampel dan trik sampel. Ya, jenis datanya. Oke, saya coba karena efisiensi waktu aja. Nanti bisa kalian baca sendiri, semua sudah saya jabarkan. Seperti ini misalnya metodenya, metode saya sampling. Itu ini saya sampai di sini aja ingin saya jelaskan. Tipe penelitiannya saya jelas, tipe penelitian kuantitatif. Ya, apa sih populasi itu? Populasi itu keseluruhan himpunan wilayah yang diteliti. Nanya populasi. Mahasiswa Untak misalnya. Populasinya apa? Populasinya. Mahasiswa Untak yang mahasiswa Untak. Berarti mulai fakultas teknik, fakultas hukum, fakultas sastra, semuanya yang menjadi kategori terdaftar sebagai mahasiswa. Itu populasi. Yang jumlah sekitar 13.000. N besar. Populasi dengan apa? N besar. Ya. Nah, kemudian kalian ingin mengetahui dari populasi 13.000 ya, mahasiswa Untak tadi.
secara teoretik yang layak memenuhi standar validitas sah apabila sampelnya itu N kecilnya terukur jumlahnya berapa. Nah, jadi ini ketika pengambilan sampel ini dari populasi 3.000 yang dapat valid sah dengan pilihan itu ya, maka jumlah sampelnya berapa? Jumlah yang harus diambil sebagai sampel responden berapa? Itu sampel. Nah, untuk tahunya dengan model Solvin ini. Solvin kalau nggak salah saya kutip di sini. Uji sampel Solvin mana ya? Ini rumus Solvin. Tapi tabel sudah ada kok ini. N kecil itu sampel, N besar itu populasi. Ini yang rencana tertarik kuantitatif berapa orang? Saya ingin tahu ini. Karena bagaimanapun harus kursus SPSS. Wajib. Ada nggak ini? Halo? Siapa yang tertarik kualitatif? Nah, oke, jadi dari populasi N besar 13.000, cari tabelnya sudah ada, nggak usah ngitung sendiri ya, dengan tabel Solvin ini 3.000 ini akan diketahui sampel yang dibutuhkan misalkan 1.200, maka kalian harus membuat kuesioner sebesar 13.500 atau hanya ke 800, monggo, itu bisa lihat di tabelnya. Nah, tentu kalau seperti ini ada data ordinary. Data ini pengelola data gimana? Nah, tentu dengan membagikan kuesioner, tetap perlu ada observasi, pengamatan sangat dibutuhkan ya. Data. Karena pengelola data itu bisa dengan angket kuesioner, bisa dengan wawancara, bisa dengan observasi, silakan. Jadi bisa dengan cara itu. Yang terpenting disampaikan bagaimana uji validitas dan reliabilitas. Mengapa penting sekali dalam penelitian kualitatif uji validitas dan reliabilitas? Karena yang harus menjadi pegangan pikir kita bahwa penelitian kualitatif itu bermula dari pentingnya alat ukur, mengukur. Jadi kuesioner atau angket itu harus dipandang sebagai alat ukur. Ulangi, angket itu akan dipakai sebagai alat ukur, apakah mengukur atau tidak. Reliable dapat dipercaya atau tidak. Jadi di sini alat ukur itu harus diadakan tes dulu, layak dipakai atau tidak gitu. Jadi derajat signifikannya berapa harus diukur validitas dan reliabilitasnya itu. Kalau tanpa uji reliabilitas maka alat ukur tidak mengukur. Sebagai contoh, dalam bukunya Sairudin Aswar, profesor itu sekarang, itu temannya Pak Bambang. Alat ukur harus mengukur. Karena apa? Tidak mungkin kita membuat timbangan, mengukur berat badan kita, berat badan Mbak Dida diukur dengan timbangan beras, bisa nggak? Mbak Dida seneng. Badan mungkin hanya nggak bergerak, malah hanya sekedar dianggap sekitar 30-40 kilo sewenung. Kalau di berat Bambang ditimbang dengan timbangan emas gimana? Amblek timbangan emasnya itu mesti ya. Jadi semuanya harus presisi. Timbangan emas ya untuk emas, timbangan beras ya untuk beras, timbangan. Nah, disinilah pentingnya bahwa alat ukur betul-betul harus mengukur. Nah, maka itu alat ukurnya dari definisi operasional kita buat data pertanyaan itu, kemudian diujikan, diteskan. Ya, uji validitas disebarkan ke sampel yang kita kira dipandang
homogen sesuai dengan apa yang dimaksud dalam penelitian itu. Nah, di UGO ternyata spesifikasinya sangat memadai, boleh kemudian ini bisa menjadi blueprint untuk mengukur ke lapangan. Ini masalah sendiri, memakan waktu yang panjang. Dari ini hanya uji validitas itu bisa orang memakan waktu 3-4 bulan untuk alat ukur mengukur atau tidak. Kalau sudah alat ukurnya itu jadi, ya, blueprintnya sudah jadi, penelitian kuantitatif itu sangat gampang. Sehari bisa selesai. Karena nggak perlu menganalisis terlalu jauh. Karena apa? Analisis data cukup disajikan oleh SPSS, signifikan atau tidak. Hanya menguji F sama uji T. Nah, sebelum ke sana, uji normalitas, apakah data tersebarnya acak atau tidak, atau mengumpul pada satu titik. Kalau uji normalitasnya mengumpul satu titik, berarti tidak sah. Itu akan kita lihat kalau kita uji SPSS. Uji normalitas itu akan kelihatan di sana. Crossback kalau nggak salah. Ya. Nah, itu panduannya SPS sudah saya kasihkan budidaya nanti kasihkan ya SPS ya. Siap, Pak. Kemudian Nanti akan dikirim di grup. Oke, makasih. Ini harus waktu sendiri, harus kursus sendiri. Ya. Kemudian pengolahan data. Nah, itu sudah data dengan ANOVA, itu bisa. Di SPS sudah ada. Ya. Regresi, intinya uji regresi. Uji regresi ada macam, uji F dan uji T. Uji F, uji T itu apa? Uji F itu mencari apakah semuanya itu mendukung atau tidak. Misalnya tadi, kualitas pelayanan berkualitas dipengaruhi oleh pemanfaatan IT, ya, apalagi Pak, X-nya apa? X-nya misal apa? Y ya, Y kualitas layanan, Y-nya, ya, Y. X-nya, X1-nya IT,